Oke, ini untuk reaksi yang secara panjangnya ya, untuk bagian yang kedua. Jadi seperti biasa di sini ada asam benzoat dengan rumus umumnya itu kan RCOOH, yang mana merupakan asam karboksilat ya kan. Asam karboksilat. Di sini ada C rangkap O. Ini sudah aku jelaskan sebelumnya kenapa nanti C itu jadi positif, jadi negatif tuh di video sebelumnya, tapi sedikit lagi kita ulas ya. Jadi si C ini nanti akan C rangkap O ini gugus karbonil pada asam benzoat akan terputus, kemudian membentuk C positif dan O negatif yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana O yang punya keelektronegatifan lebih besar pasti akan cenderung lebih negatif atau lebih nukleofil ya kan, sedangkan si C-nya itu akan cenderung lebih elektrofil. Oke, jadi di sini asam benzoat direaksikan dengan metanol yang dibantu dengan katalis asam berupa H2SO4. Nah, H2SO4 sebenarnya bisa diganti pakai HCl ya kan, karena kita cuma butuh H-nya aja sebenarnya, dan ini adalah katalis, jadi dia nggak akan ikut jadi produk, dia bakalan ikut jadi intermediate-nya, tapi nggak jadi produk, jadi kembalinya itu akan utuh gitu. Nah, jadi adanya katalis ini ya kan, adanya si H2SO4 ini, dia itu akan meningkatkan elektrofilitas dari si C, jadi dari si karbon gitu ya kan. Jadi si C ini kemudian akan memiliki kemampuan elektrofilitas yang lebih kuat gitulah, oleh karena adanya si H2SO4 tadi, sehingga nantinya ketika dia akan diserang oleh metanol ya kan, ketika akan diserang oleh metanol itu akan lebih mudah gitu diserang oleh nukleofil. Jadi di sini yang bertindak sebagai nukleofil adalah si metanolnya. Nah, sedangkan si elektrofil berarti kan elektron, suka elektron gitu ya. Berarti suka elektron berarti dia kan menerima elektron, sementara nukleofil ini kaya elektron. Mungkin sederhananya mengingatnya seperti itu. Jadi dia akan membagi-bagikan elektron ya. Jadi si H2SO4 ini akan membuat si C-nya itu elektrofilitasnya meningkat gitu. Nah, ini kan ada nukleofil nih. Kita balik dulu ke sini deh, ke H tadi. Nah, si H-nya ini tadi ya kan, karena O-nya kan negatif ya, cenderung negatif, kemudian akan menyerang si H gitu. Jadi si H-nya itu bakal berikatan dengan si O. Tapi sebelum ke sana ini dulu deh. Ini itu ada namanya ya. Kalau ini tuh kita sebut sebagai pembentukan kation ya kan. Jadi mengalami hidrogenasi oleh adanya H2SO4 sebagai katalis. Oke, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini tadi si OH-nya ya. Jadi dia udah diserang lah membentuk OH. Nah, si OH ini kayak yang aku bilang tadi, ketika dia direaksikan dengan metanol, ini sebenarnya reaksinya berjalan linear ya. Maksudnya nggak ada yang kayak ditambah H2SO4 dulu ini enggak, tapi kan reaksinya berjalan bersama-sama, cuman dipecah supaya dia penjelasannya lebih mudah dipahami. Nah, nukleofil yang dari metanol tadi, metanol yang bertindak sebagai nukleofil itu, O-nya itu ya kan, kemudian akan menyerang si C. Jadi si O yang punya PeB, punya pasangan elektron bebas gitu kan, ada dua pasangan elektron bebas, kemudian akan menyerang si C yang positif. Ingat bahwa akan selalu elektron menyerang proton, akan selalu yang negatif menyerang positif ya kan, sehingga nanti akibatnya si O pada metanol yang tadinya dia itu sudah cukup nih elektronnya ya kan, dia punya elektron yang cukup, ketika diberikan elektronnya kepada si C ya kan, C-nya jadi netral, maksudnya jadi netral, dia jadi berkecukupan. Dampaknya si O-nya tadi
itu jadi lebih positif gitu. Jadi lebih positifnya maksudnya berarti kan jumlah protonnya itu lebih besar daripada jumlah elektron. Artinya jumlah elektron si O ini sudah berkurang, sudah tidak lagi dalam jumlah 6 gitu kan, karena sudah disumbangkan kepada si C. Oke. Kemudian reaksi ini kemudian kita sebut ya yang ini, yang kedua ini sebagai delokalisasi karbokation. Oke. Kemudian kita masuk ke reaksi yang bisa milih warna ternyata, baru tahu saya. Reaksi yang ketiga, di sini kita bisa lihat bahwa O-nya itu positif ya kan, O-nya itu positif. Jadi si O ini karena dia positif gitu kan, berarti kan dia butuh elektron ya kan, butuh elektron. Akhirnya elektron yang dari H yang ada di bawahnya itu diambil oleh si O, sehingga O ini tadi terpenuhilah kebutuhan elektronnya gitu. Kebutuhan elektronnya itu terpenuhi, dia jadi netral, pasangan elektron bebasnya balik lagi, si O-nya ini jadi stabil lagi ya kan. Sementara si H tadi yang elektronnya sudah diambil ya kan, elektronnya sudah diambil, itu akan kekurangan elektron ya kan. H ini bakal jadi H+ gitu kan, karena dia kekurangan elektron. Oleh sebab itu makanya si OH yang ada di sini, mungkin tanda panahnya lebih tepatnya di O-nya ya. Nah, si O-nya ini tadi yang punya elektron bebas, yang punya elektron kelimpahan, dia bakal menarik si H ini tadi, sehingga mereka membentuk H2O positif. Nah, jadi dia membentuk H2O nih. Tapi si O-nya positif. Kenapa O-nya positif? Karena si O-nya tadi itu yang tadinya dia di sini netral, ya, si O-nya tadi yang tadinya dia di sini netral, dia tidak bermuatan, dia sudah stabil, disumbangkan elektronnya kepada si H yang tadinya positif di sini, hanya jadi netral, O-nya jadi kekurangan elektron begitu. Si O-nya jadi kekurangan elektron. Sampai di sini reaksinya ini kita sebut sebagai transfer proton. Karena ada perpindahan gugus positif ya. Sorry, bukan gugus, tapi proton. Ion positif dari satu atom ke atom yang lain. Oke, kita lanjut. Oke, nah si O-nya ini tadi, ya kan, si O-nya ini kan tadi positif ya, dia butuh, berarti dia butuh elektron. Akhirnya dia mengambil elektronnya si C. Nah, elektron si C yang di sini itu diambil sama si O. Jadi si O-nya ini tadi terpenuhi lah ini kebutuhannya gitu kan. Atau kalau kita gambarkan mungkin ya, kita gambarkan. Nah, ini nih. Jadi si O-nya ini positif, C-nya di sini masih netral, dia butuh elektron supaya O-nya ini jadi positif. Akhirnya si C itu bakal nyumbang elektronnya ke si O. Nah, elektronnya bakal disumbang berakibat bahwa H2O-nya ya, H2O-nya itu kemudian akan bermuatan netral gitu. Jadi dia enggak lagi O-nya itu bakal bermuatan netral. Jadi enggak lagi lebih positif gitu. Jadi H2O. Nah, dia kan udah jadi H2O nih. Nah, akibatnya apa? C-nya di sini jadi positif gitu. Kenapa dia jadi positif? Karena elektronnya yang tadi yang seharusnya dia punya itu udah disumbangkan ke si O gitu. Udah disumbangkan ke si O sehingga O-nya ini jadi lebih negatif. Nah, di sini kemudian akan terjadi pelepasan H2O. Nah, H2O di sini akan diputus. Jadi dilepas dari sini. Maka hasil akhir di sini adalah H2O atau air. Karena O yang di sini itu udah berubah jadi O negatif gitu kan. Berarti C-nya ini kan positif gitu ya. C-nya positif di sini. O-nya ini jadi O negatif. Nah, positif negatif nih. Si C-nya kekurangan elektron, si O-nya kelebihan elektron. Akhirnya mereka berikatan rangkap kembali supaya bisa saling memenuhi. Maka struktur inilah yang kita sebut sebagai metil benzoat. Jadi reaksi lengkapnya itu dari mulai asam benzoat yang direaksikan dengan metanol dengan bantuan katalis asam kuat berupa H2SO4 akan menghasilkan metil benzoat
dengan produk samping berupa air dan kompleks H2SO4 kembali, full kembali, karena dia adalah katalis ya kan. Jadi fungsi katalis pada percobaan ini, ini dulu dinamain dulu. Ini tahap yang ini kan satu ya. Ini yang kedua gitu ya. Delokalisasi karbokation, yang ketiga transfer proton, yang keempat ini adalah pembentukan ikatan pi kembali dan dehidrasi atau pemutusan elektron, bukan elektron, pelepasan air. Oke. Jadi fungsi katalis di sini adalah meningkatkan elektrofilitas dari C karbonil ya, agar lebih mudah diserang oleh nukleofil. Siapa nukleofilnya? Ya, metanol. Oke.